A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan penyelesaian terkait ujian akhir semester mata kuliah mesin dan peralatan industri. Sebelumnya, perkenalkan saya Melsa Yuwanda dengan NIM D1C122028 kelas R003. 1. Peralatan penanganan bahan, yaitu ada konveyor. Konveyor adalah mesin yang memiliki fungsi utama untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada hand truck. Hand truck adalah alat bantu untuk memindahkan barang yang berat dari satu tempat ke tempat lain. Hand truck juga merupakan alat angkut berupa platform dengan dilengkapi roda dan juga handle sehingga memudahkan untuk proses pemindahan barang. Lalu ada palet. Palet adalah sebuah media berbentuk persegi yang biasanya terbuat dari kayu dan memiliki rongga. Selain itu, palet juga merupakan struktur datar untuk mentransportasikan barang-barang yang membuatnya tetap stabil ketika diangkat oleh forklift. Lalu ada crane dan hoist, peralatan penanganan material untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan material, umumnya untuk benda yang sangat berat. Crane digunakan untuk pergerakan horizontal dari material. Lalu ada hoist, digunakan untuk mengangkat material ke arah vertikal. 2. Alat penukar panas dan contohnya. 1. Pengertian alat penukar panas. Alat penukar panas adalah alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. 2. Contoh alat penukar panas, yaitu ada sealer, kondensor, cooler, dan evaporator, lalu reboiler. 3. Tujuan penukar atau perpindahan panas, yaitu ada pertama, memanaskan atau mendinginkan fluida hingga mencapai temperatur tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya, seperti pemanasan reaktan atau pendinginan produk dan lain-lain. Lalu mengubah keadaan atau fase fluida seperti destilasi, evaporasi, kondensasi, dan lain-lain. 4. Bagian-bagian proses penyaringan filtrasi, yaitu ada slide. Slide itu merupakan endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang ada di dalamnya yang berasal dari pengolahan limbah di instalasi pengolahan air limbah. Ada slurry. Slurry adalah campuran tipis cairan, terutama air, dan salah satu dari beberapa zat yang terbagi, hal seperti lumpur, semen, plaster Paris, atau partikel tanah liat. Yaitu ada cek. Pada cek filter, media berpori yang digunakan berupa kain saring atau filter cloth dan tumpukan padatan atau kue yang terbentuk pada permukaan kain saring. Pada cek filter, kain filter atau filter cloth merupakan media filter primer yang hanya berperan besar pada awal filtrasi. Pada saat kue padatan terbentuk, tahanan aliran oleh kain filter kurang berperan. Tahanan aliran selanjutnya didominasi media filter sekunder, yaitu tumpukan kue padatan yang terbentuk. 5. Faktor yang mempengaruhi penyaringan atau filtrasi, yaitu pertama, debit filtrasi. Debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses filtrasi tidak dapat terjadi dengan sempurna akibat adanya aliran air yang terlalu cepat dalam melewati rongga di antara butiran media pasir. Lalu ada konsentrasi kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan sangat mempengaruhi efisiensi dari filtrasi. Konsentrasi kekeruhan air baku yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumpatnya lubang pori dari media atau akan terjadinya clogging. Yaitu 3. Temperatur. Adanya perubahan suhu atau temperatur dari air yang akan difiltrasi menyebabkan massa jenis atau density, viskositas absol, dan viskositas kinematis dari air akan mengalami perubahan. Selain itu juga akan mempengaruhi daya tarik-menarik di antara partikel halus penyebab keruhan,
sehingga terjadinya perbedaan dalam ukuran besar partikel yang akan disaring. Akibat ini juga akan mempengaruhi daya adsorpsi. Akibat dari keduanya ini akan mempengaruhi terhadap efisiensi daya saring filter. 4. Kedalaman media, ukuran dan material. Pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saring. Media yang terlalu tebal biasanya mempunyai daya saring yang sangat tinggi tetapi membutuhkan waktu pengaliran yang lama. Lalu terakhir 5. Tinggi muka air di atas media dan kehilangan tekanan. Keadaan tinggi muka air di atas media berpengaruh terhadap besarnya debit atau laju filtrasi dalam media. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas media akan meningkatkan daya tekan air untuk masuk ke dalam pori. Dengan muka air yang tinggi akan meningkatkan laju filtrasi atau bila filter dalam keadaan bersih. 6. Sand filter, yaitu komponen-komponen dari tangki sand filter. Itu ada 1. Lubang servis atas, 2. itu filter saluran masuk, 3. lapisan antrasit, 4. lapisan pasir halus, 5. lapisan pasir kasar, 6. saluran keluar filter, 7. lapisan penopang kerikil, 8. elemen filter, 9. lubang servis samping. Adapun fungsi sand filter, yaitu tangki yang dirancang sebagai penyaringan air yang mengandung partikel suspended solid atau TTS, sehingga air dapat berkurang terlihat bersih dan berkurang tingkat kekeruhannya yang disebabkan oleh partikel-partikel yang bersuspensi tersebut. Lalu ada mekanisme kerja sand filter, yaitu bekerja dengan cara menyaring air melalui media pasir. Ketika air mengalir melalui sand filter, partikel-partikel kotoran dan kotoran lainnya akan tersaring dan tertahan di media pasir. Air yang keluar dari sand filter menjadi bersih dan jernih. Lalu 7. Destilasi. Di sampingnya itu skema destilasi. Lalu mekanisme kerja destilasi, yaitu labu destilasi berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Yaitu selanjutnya still head berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Termometer biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Lalu selanjutnya ada kondensor berfungsi untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Lalu ada labu didih berfungsi sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dan air. Lalu ada pipa dalam sama dengan destilasi. Lalu ada adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Lalu 8. Apa perbedaan ekstrasi dan ekstrak? Ekstrasi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Sedangkan ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Ekstrak merupakan sediaan yang dibuat dengan cara menyaring simplisia berdasarkan cara yang sesuai. Sediaan yang dimaksud bisa dalam bentuk kering, kental, maupun cair. Metode ekstraksi ada 2 macam, yaitu 1. Ekstraksi cara dingin, yang dimana pada metode ini tidak melakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Contohnya sebagai berikut: maserasi atau dispersi. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan sekali-sekali dilakukan pengadukan. Pada umumnya, perendaman dilakukan selama 24 jam. Kemudian pelarut diganti dengan pelarut baru. Maserasi juga dapat dilakukan dengan pengadukan secara sinambung atau maserasi kinetik.
Kedua yaitu perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara unkun dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus-menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening, yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Itu kedua, metode ekstraksi dengan cara panas. Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu ekstraksi reflux dan ekstraksi dengan alat Soclet. Di mana ekstraksi reflux itu merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Pada umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode reflux adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Lalu contoh kedua yaitu ekstraksi dengan alat Soclet. Ekstraksi dengan alat Soclet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Pada metode ini padatan disimpan dalam alat Soclet dan dipanaskan. Sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarut terdinginkan dalam kondensor kemudian mengekstraksi padatan. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata atau tutur bahasa. Terima kasih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.